Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, pertumbuhan ekonomi Indonesia dinilai mampu bertahan di tengah performa ekonomi global yang lesu. Namun banyak yang menilai pemerintah belum bisa mengatasi ketimpangan antar daerah. Presiden Joko Widodo mengambil sikap tegas di tengah pendanaan APBN yang kian terbatas. BUMN dan swasta dilibatkan, infrastruktur yang setara dari ujung barat hingga timur Indonesia ditargetkan. Seperti apa hasilnya? Stella Nau akan mengulas lebih jauh melalui catatan pewarta Istana Indonesia Sentris, Nada Baru Pembangunan Nasional. Mengenai infrastruktur, kenapa itu harus dibangun? Baik yang namanya pelabuhan, baik yang namanya airport, baik yang namanya jalan tol, baik yang namanya jalur kereta api, baik yang namanya tol laut. Kenapa itu harus dibangun? Pertama, kita ingin mempersatukan bahwa pembangunan sekarang harus dari pinggir menuju ke tengah, bukan Jawa sentris lagi, harus Indonesia sentris. Wajah pembangunan nasional mendapatkan nama menarik di bawah pemerintahan Joko Widodo dengan sebutan Indonesia sentris. Sejak tahun 2015, Presiden tidak ingin fokus hanya membangun di Pulau Jawa saja, tetapi meminta para jajarannya untuk mulai membangun dari Sabang hingga Merauke. Berbagai gagasan dan rancangan diperkenalkan kepada publik. Bahkan dalam minggu ini, Presiden menggelar 4 ratas khusus membahas 4 provinsi berbeda. Indonesia sentris. Nada baru lagu lama pembangunan nasional yang kerap didengungkan oleh Presiden Joko Widodo ini merupakan bagian dari visi nawacita Kabinet Kerja. Melihat begitu banyak potensi bangsa yang hanya terpusat pada satu wilayah, pemerintah tak ingin mengulang kesalahan yang sama. Di tengah pertumbuhan ekonomi yang kian membaik, langkah cepat dinilai bisa menjadi taktik. Melalui penetapan 225 proyek strategi pembangunan nasional plus 1 program kelistrikan, Presiden memprioritaskan perbaikan infrastruktur dimulai dari laut, udara, dan darat. Berdasarkan prioritas, berbagai proyek ini tersebar di beberapa wilayah, diantaranya 46 proyek wilayah Sumatera, 24 proyek di Kalimantan, 16 proyek di Bali dan Nusa Tenggara, 28 proyek di Sulawesi, 23 proyek di Maluku dan Papua, dan 89 proyek di Pulau Jawa. Sementara berdasarkan jenisnya terdiri dari 52 proyek jalan kereta api, 19 gerbong kereta api, 17 bandara, 13 pelabuhan, 10 pengadaan sumber air baku, 25 kawasan industri, serta 60 bendungan. Dari 225 proyek tersebut, tahun ini ada 20 proyek senilai 27,6 triliun yang telah rampung. Beberapa di antaranya ialah Bandar Udara Sentani Jayapura, Bandara Labuan Bajo Komodo, Pos Lintas Batas Negara Entikong Kalimantan Barat, dan belasan lainnya. Masih banyak pekerjaan yang belum beres. Berbagai evaluasi terus dilakukan, misalnya dalam minggu ini saja, Presiden telah menggelar 4 kali rapat terbatas untuk membahas perkembangan proyek strategis nasional di 4 provinsi, diantaranya Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, NTT, dan Sumatera Utara. Untuk Sulawesi Utara, Presiden meminta agar pembangunan Pelabuhan Bitung bisa menjadi pintu masuk perdagangan ke wilayah utara Indonesia. Selain itu, untuk Kalimantan Tengah, Presiden mengajak Pemda mulai berani mengembangkan industri hilir supaya tak bergantung pada eksploitasi hutan dan minerba. Meski terlihat begitu agresif, namun konsep Indonesia sentris ala Jokowi ini juga tak jarang menuai kritik. Mengejar target pemerataan pembangunan seringkali berujung pada pembebasan lahan yang terkadang berlawanan dengan kehendak sebagian kalangan. Yang paling penting satu, kalau ada gugatan ya, ini untuk kepentingan jutaan orang. Nggak bisa kita dikalahkan hanya kepentingan 1-2 orang. Nggak. Tuh. Namun, polemik pembebasan lahan sudah menjadi masalah klasik yang sering kali dihadapi oleh pemerintah daerah. Ada yang berada di kawasan hutan yang kita tidak boleh secara aturan memberikan ganti rugi karena kawasan hutan, tetapi ternyata masyarakat sudah ada di sana sejak puluhan tahun. Nah, inilah tadi yang kita sampaikan untuk carikan solusinya.
Jadi Pak Presiden tadi sudah menyampaikan dan juga tadi Menteri ATR, BPN menyampaikan akan ada perpres mungkin khusus yang akan dikeluarkan khusus untuk pembebasan-pembebasan yang berhubungan dengan kawasan hutan tersebut. Di Kabupaten Kupang yang kita surati Bapak Menteri Agraria untuk menyatakan itu sebagai tanah terlantar. Kalau untuk 2 kabupaten yang lain tadi udah berjalan? 2 kabupaten yang lain, Nagekeo memang lahan yang tersedia itu belum sampai 1.000 hektar, kira-kira 700 hektar. Per tahun 2017 sudah ada 44 proyek baru yang ditambahkan ke dalam kerangka strategis nasional. Pemerintah pusat dan daerah diminta punya pemahaman yang sama agar praktek di lapangan bisa berjalan tanpa kendala. Lompatan paradigma pembangunan dirasa perlu agar rakyat di luar Pulau Jawa tak melulu cemburu. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi bukanlah satu-satunya tujuan, namun pemerataan bisa menjadi jawaban. Saya Stella Nau bersama juru kamera Atwin Agung dan Syahdam Ar-Rahman untuk catatan pewarta Istana.